Lalu apa yang mungkin harus kamu lakukan? Pelindung hukum atau tetua? Murong Yu mengerutkan kening dan bertanya. Pelindung hukum dan tetua istana hukuman surgawi di alam abadi bukanlah orang biasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa, kecuali pelindung dan tetua istana hukuman surgawi alam abadi, yang statusnya setara dengan mereka, status mereka lebih tinggi dari siapapun. Termasuk semua cabang istana hukuman surgawi di alam abadi dan Algojo dari berbagai alam kultivasi, kekuatannya begitu besar sehingga dapat dikatakan bahwa satu orang lebih dari 10.000. Namun, masih ada beberapa perbedaan antara tetua dan pelindung. Jika tebakan Murong Yu benar, tetua berada di dalam dan hukum dilindungi di luar. Jika ada pembagian seperti itu, meskipun di permukaan tampaknya status pelindung hukum dan tetua setara. Namun jelas pelindung hukum eksternal sedikit lebih tinggi daripada status tetua. Penjaga atau tetua masih belum diketahui. Orang tua itu berkata dengan ringan, jelas tidak terlalu peduli tentang hal itu. Ada sejuta negara di dunia peri, di antaranya 10 negara adalah yang terbesar dan paling makmur di dunia peri. Lingnan adalah salah satu dari 10 negara terbesar di dunia abadi. Prefektur Lingnan sendiri jauh lebih besar dari Jiangsu. Dengan kata lain, prefektur Lingnan di dunia peri tak terhitung jumlahnya ukuran dunia pemahaman Huaxia. Dapat dibayangkan bahwa negara-negara besar di dunia peri ini memiliki wilayah yang sangat luas. Di Lingnan, ada berbagai kekuatan. Kekuatan yang berpengaruh, kekuatan kelas 1, dan kekuatan super tidak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, markas besar Istana Dunia Abadi dari Istana Tianchao, yang membuat orang membicarakannya, terletak di prefektur Lingnan. Di prefektur Lingnan, ada beberapa negara adikuasa, dengan banyak kekuatan kelas 1 dan kelas 2. Di antara mereka, di antara banyak kekuatan kelas 1, ada kekuatan yang disebut Istana Surgawi. Istana Surgawi adalah kekuatan kelas 1, tetapi biasanya sangat rendah hati. Orang-orang yang rendah hati hanya mengetahui keberadaan Istana Surgawi, tetapi mereka tahu bahwa kekuatan Istana Surgawi tidak berada di atas level kekuatan kelas 1. Namun, tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya dimiliki Tiangong, seberapa kuatnya, dan orang-orang kuat seperti apa yang ada. Karena Tiangong terlalu rendah hati, sangat rendah hati sehingga orang-orang hampir tidak dapat mengingat bahwa ada kekuatan kelas 1 seperti itu di Lingnan. Beberapa sekte lain sering melakukan beberapa tindakan, atau meminta murid-murid mereka keluar untuk mencari pengalaman, atau mengadakan kegiatan tertentu, untuk meningkatkan pengaruh dan prestise mereka di Lingnan dan bahkan seluruh dunia peri. Namun, tidak pernah ada kegiatan serupa di Tiangong, dan bahkan para dewa di Lingnan tidak pernah melihat Tiangong merekrut murid. Ini adalah sekte dengan kekuatan kelas 1, tetapi terlalu rendah hati, ini adalah kekuatan tersembunyi. Orang-orang di Lingnan mengomentari Tiangong. Ini adalah istana hukuman surgawi. Melihat kuil yang hampir sunyi di depannya, yang disebut kekuatan kelas 1, Murong Yu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Sepanjang jalan, lelaki tua itu akan memperkenalkan beberapa kekuatan di dunia peri kepada Murong Yu. Terutama beberapa kekuatan besar di negara bagian Lingnan. Di antara mereka, dia dengan tegas memperkenalkan keberadaan Tiangong. Awalnya, Murong Yu mengira bahwa istana surgawi ini benar-benar kekuatan tersembunyi. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa yang disebut istana surgawi ini adalah istana hukuman surgawi. Dunia tertipu oleh istana hukuman surgawi. Sebenarnya, istana hukuman surgawi tidak melakukannya dengan sengaja. Jika dia secara terbuka mendirikan sekte di Lingnan, dia akan dikepung dan dibunuh oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, istana hukuman surgawi muncul di hadapan dunia sebagai istana surgawi yang sederhana, menipu mata dunia, namun tetap mempertahankan misteri dan kesederhanaannya sendiri. Sebenarnya, istana hukuman surgawi bukanlah rahasia di alam abadi. Raksasa seperti istana abadi, kekuatan super, mereka juga menyimpan rahasia istana hukuman surgawi, kata lelaki tua itu. Murong Yu memutar matanya. Karena dia tidak bisa bersembunyi dari kekuatan besar itu, mengapa dia harus menyembunyikannya? Beberapa kekuatan kecil lainnya rentan terhadap istana hukuman surgawi, yang disebut pohon menarik angin. Setelah pertempuran di zaman kuno, istana hukuman surgawi telah bertahan banyak.
Lelaki tua itu menghela napas, dan kemudian bergegas langsung ke istana hukuman surgawi bersama Murongyu. Di permukaan, seluruh Tiangmong sangat sunyi, dan bahkan tidak ada dua murid yang berpatroli. Tetapi ketika Murongyu memasuki istana hukuman surgawi, dia merasa bahwa istana hukuman surgawi begitu menakutkan. Baru ketika ia melangkah masuk ke dalam sekte istana hukuman surga, Murongyu merasakan sebuah pikiran ilahi yang sangat kuat sedang bekerja padanya. Pikiran-pikiran ilahi itu sangat menakutkan, dan Murongyu yang menindas hampir mati lemas. Ini hanya karena kehadiran lelaki tua itu, dan sebagian besar pikiran spiritual hanya tersapu pada mereka. Namun demikian, Murongyu hampir mati lemas oleh penindasan itu, kehabisan napas. Auzu.com. Meskipun demikian, Murongyu juga memperhatikan bahwa beberapa pikiran ilahi yang kuat, Ruoyin Ruoli, sedang bekerja padanya dan lelaki tua itu. Bahkan untuk lelaki tua itu, orang-orang di istana hukuman surgawi tidak akan mengendurkan kewaspadaan mereka. Murongyu tahu bahwa jika bukan karena seorang lelaki tua yang masuk bersamanya, dia takut jika dia baru saja mendekati sekte istana hukuman surgawi, dia akan dibombardir dan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik istana hukuman surgawi, dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Kekuatan super adalah kekuatan super. Murongyu terkejut tetapi sedikit menghina pada saat yang sama. Bagaimanapun, lelaki tua itu juga anggota istana hukuman surgawi. Para bajingan ini masih mengawasi mereka secara diam-diam, yang terlalu berlebihan. Faktanya, yang tidak diketahui Murongyu adalah, belum lagi lelaki tua itu, bahkan para pelindung hukum dan tetua di markas besar istana hukuman surgawi akan diawasi oleh orang-orang kuat ini setelah mereka kembali. Sampai mereka merasa aman, mereka tidak akan menarik pikiran spiritual mereka. Dari luar, istana Tianpu menempati area kecil, hanya sekitar ratusan ribu mil luasnya. Namun, ketika Murongyu memasuki istana hukuman surgawi, ia menemukan bahwa tampaknya ada ruang lain di istana hukuman surgawi, sangat luas, seperti dunia kecil. Istana hukuman surgawi adalah ruang lain, dan itu adalah dunia yang luas dan sangat kecil. Istana hukuman surgawi yang terlihat di luar sebenarnya hanyalah puncak gunung es dari istana hukuman surgawi yang sebenarnya. Ini bukan hanya kasus istana hukuman surgawi, tetapi juga banyak kekuatan besar di dunia peri. Dalam perjalanan, lelaki tua itu memperkenalkan Murongyu. Murongyu mengangguk, jika dia juga memiliki kekuatan gaib semacam ini, dia juga akan membuat sekte suci menjadi kacau seperti ini. Orang tua itu pasti memiliki kekuatan gaib semacam ini. Alam rahasia sekte suci awalnya diundang olehnya. Tetapi orang tua ini benar-benar membenciku. Dengan kekuatan gaib semacam ini, dia hanya membantuku menciptakan alam rahasia kecil. Murongyu berbalik untuk menatap lelaki tua itu dengan jijik. Untungnya, lelaki tua itu tidak tahu pikiran Murongyu, jika tidak, dia akan menamparnya. Orang tua itu membawa Murongyu ke sebuah gunung bernama Wuzifeng. Puncak 5 jari adalah salah satu dari puncak yang tak terhitung jumlahnya di istana hukuman surgawi. Semua orang yang baru saja menjabat perlu memverifikasi identitas mereka di puncak Wuzi. Hanya setelah mereka disetujui oleh istana hukuman surgawi dan mengeluarkan token identitas, mereka dapat benar-benar menjadi murid istana hukuman surgawi. Orang tua itu menjelaskan. Itu seperti Su Tianzong yang mengotentikasi dirinya sendiri sebelumnya. Murongyu mengangguk dan mengikuti orang tua itu ke aula di puncak 5 jari. Begitu dia memasuki aula, Murongyu melihat banyak orang abadi, beberapa dengan kekuatan yang tidak dapat diprediksi, dan beberapa dengan kekuatan seperti Murongyu. Ada sekitar puluhan orang. Beberapa orang ini sama sepertimu, yang baru saja menjadi pelanggar hukum dan datang ke sini untuk memverifikasi identitas mereka, dan beberapa adalah pelanggar hukum dari berbagai cabang surga. Seharusnya tidak banyak eksekutor seperti Murongyu, karena ada puluhan ribu alam kultivasi di bawah langit. Namun, ada 3.000 makhluk abadi. Hanya ada 36 alam kultivasi di masing-masing dari 3.000 alam abadi. Sama seperti dunia peri Yan Huang, hanya ada 36 dunia peri di bawah yurisdiksinya. Bahkan jika semua eksekutor dunia kultivasi telah tiba, hanya akan ada 36. Namun, ada banyak cabang istana hukuman surgawi di dunia peri. Namun, setiap cabang memiliki banyak penghukum.
Karena di setiap cabang, selain penguasa istana dan para tetua, para murid biasa adalah orang-orang yang melaksanakan hukuman. Tentu saja, hukuman semacam ini tidak sebanding dengan hukuman jenis Murongyu. Dalam hal status, ada celah antara kedua belah pihak seperti jurang. Karena status Murongyu setara dengan para pemilik istana dari berbagai cabang istana hukuman surgawi. Haha, Yang Lin, kau benar-benar di sini. Tepat saat Murongyu sedang melihat para murid istana hukuman di aula besar, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar di telinganya. Murongyu mengikuti suara itu dan melihat ke atas, tetapi melihat seorang pria parubaya berjalan ke arahnya dengan seorang gadis cantik berusia 20-an. Apakah itu dia? Wajah Murongyu menunjukkan ekspresi terkejut. Pria parubaya ini bukan orang lain, tetapi pria parubaya yang dikejar dan dibunuh oleh Raja Abadi Sui Gong sebelumnya dan menyelamatkannya. Jika kau bisa datang, mengapa aku tidak bisa datang? Pria tua itu melotot ke pria parubaya itu, dan kemudian menjelaskan kepada Murongyu, Luoyang, kau juga telah melihatnya. Dia adalah eksekutor alam langit mendalam, yang di sampingnya adalah muridnya, bernama Feng Rou. Kali ini dia datang ke markas besar Istana Hukuman Surgawi, dan itu seharusnya telah memverifikasi identitas Feng Rou. Feng Rou telah bertemu dengan Paman Master Luo yang membawa Feng Rou ke sana, dan Feng Rou pertama-tama memberi hormat kepada lelaki tua itu, lalu hanya melirik Murongyu dengan samar, dan kemudian berhenti berbicara. Murongyu juga tidak mempermasalahkan hal ini. Meskipun gadis ini terlihat baik, apa hubungannya dengan dia? Mungkin itu hanya pertemuan yang damai hari ini, dan tidak akan ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa mendatang. Pada saat itu, Luo yang terus menatap Murongyu, anakmu cukup baik, baru kurang dari sebulan, kan? Kamu benar-benar mendapat pengakuan dari Huaxia Cultivation Realm Origin. Murongyu membungkuk kepada Luo Yang, saya harus berterima kasih kepada senior saya karena telah membantu saya menyelamatkan. Kalau tidak, anak itu tidak akan melakukannya hari ini. Bahkan jika aku tidak melakukannya di awal, Lao Yang Lin akan melakukannya. Kamu tidak perlu berterima kasih. Luo yang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, jelas tidak menganggap penyelamatan Murongyu sebagai hal yang sama. Tidak terbatas pada bagian-bagian kecil. Murongyu menjadi semakin menyukai Luo Yang. Ayo, kenali, ini muridku yang berharga Feng Rou. Dia adalah Murongyu yang sering disebut-sebut oleh guru Yang Linmu. Kalian berdua junior memiliki pertukaran yang baik. Yang Lin tua, mari kita bertemu. Luo yang memperkenalkan setelah beberapa saat Feng Rou, dia membawa lelaki tua itu dan pergi, hanya menyisakan Murongyu dan Feng Rou yang relatif tidak bisa berkata-kata. Halo, Murongyu dan Feng Rou relatif tidak bisa berkata apa-apa, dan suasananya sangat memalukan. Akhirnya, Murongyu berinisiatif untuk berbicara. Halo, Feng Rou mengangguk, hanya menjawab, dan kemudian kedua belah pihak terdiam lagi. Ini membuat Murongyu sangat tidak bisa berkata-kata. Kamu seharusnya menjadi eksekutor generasi alam kultivasi langit mendalam ini, kan? Tanya Murongyu sambil menatap Feng Rou. Meskipun wanita ini relatif acuh tak acuh, tampaknya kekuatannya tidak rendah, dia telah mencapai alam peri emas, dan merupakan alam yang lebih tinggi dari Murongyu. Feng Rou mengangguk sedikit, kali ini mengikuti guru ke Istana Hukuman Surgawi adalah untuk memverifikasi identitasmu. Guru dan paman yang memiliki hubungan yang baik, jadi alam kultivasi surgawi mendalam kami memiliki hubungan yang baik dengan alam kultivasi Huaxiamu. Saya berharap dapat terus menjaga hubungan ini. Haha, tentu saja. Murongyu tertawa dan berkata. Murongyu benar-benar tidak terlalu tertarik pada dunia kultivasi lainnya. Selama dunia kultivasi lainnya tidak menyerbu dunia kultivasi Huaxia, Murongyu sama sekali tidak tertarik pada mereka. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa bagus sumber daya di dunia kultivasi, mereka tidak dapat dibandingkan dengan dunia abadi. Selama kekuatannya cukup kuat, Murongyu dapat memperoleh sejumlah besar sumber daya dari alam abadi dan mengirimkannya ke alam kultivasi. Bukankah lebih mudah untuk menyerbu alam kultivasi lainnya? Sebenarnya, yang tidak diketahui Murongyu adalah, bagaimana hal-hal di dunia ini bisa sesederhana itu. Jika sesederhana itu, maka tidak perlu ada penghukum di dunia kultivasi. Hanya mengandalkannya, aku bisa membunuhnya dengan satu jari. Pada saat ini, sebuah suara sumbang terdengar,
dan pada saat yang sama, seorang pemuda perlahan berjalan ke sisi ini. Mata pemuda itu terus menatap Murong Yu dengan mencibir, tetapi ketika matanya beralih ke Feng Rou, sebuah cahaya yang mempesona bersinar. Melihat pemuda yang tidak diundang ini, mata Murong Yu bersinar tidak menyenangkan. Bahkan Feng Rou, ekspresi jijik melintas di wajahnya saat ini. Jelas, Feng Rou sudah mengenal pemuda ini. Feng Rou, hubungan antara alam kultivasi Feng Huo kita dan alam kultivasi Tian Xuanmu selalu baik, dan kita harus terus berteman baik. Sedangkan dia, hanya seorang abadi, kualifikasi apa yang ada untuk dibandingkan dengan kita? Pemuda itu berjalan mendekat, menatap Murong Yu dengan jijik. Ekspresi jijik melintas di wajah Feng Rou, tetapi mata Murong Yu sedikit menyipit, dan sesuatu yang disebut bahaya terpancar di antara matanya. Apakah kamu generasi baru dari pemain hukuman di dunia kultivasi angin dan api di dasar dunia kultivasi 36 di alam abadi Yan Huang? Murong Yu menatap Mo Yan dan mencibir. Dia tidak mengenal orang ini, tetapi dia berjalan cepat, menginjakkan kakinya di bawah kakinya sambil berbicara. Untuk orang seperti ini, Murong Yu meremehkan. Hanya saja meskipun dia tidak meremehkan orang-orang seperti itu tidak berarti bahwa Murong Yu tidak peduli padanya. Orang seperti ini kurang bersemangat, dan jika Anda hanya mentolerirnya, pihak lain harus mengalah. Karena itu, menghadapi orang seperti ini berarti lebih gila dan sombong daripada dia, dan menginjak pihak lain dengan keras, sehingga dia tidak akan pernah menyerah. Jelas, Murong Yu sedang bersiap untuk melakukannya. Mendengar ini, wajah Mo Yan berubah drastis. Alam abadi Yan Huang, yaitu alam abadi tempat mereka berada. Ada 36 alam kultivasi di bawah yurisdiksi alam abadi Yan Huang, dan alam kultivasi tempat Mo Yan berada di peringkat ke-36, yang terakhir. Dan dunia kultivasi Huaxia milik Murong Yu selalu berada di peringkat 3 teratas. Selain hubungan Feng Rou, alasan mengapa Mo Yan datang untuk mencari kesalahan adalah peringkat dunia pemahaman Huaxia. Bagaimana mungkin makhluk surgawi di wilayah Murong Yu memenuhi syarat untuk masuk 3 besar? Perlu dicatat bahwa peringkat dunia kultivasi tidak didasarkan pada kekuatan keseluruhan dari masing-masing dunia kultivasi, tetapi dibedakan oleh kekuatan pemegang hukuman. Sama seperti ketika lelaki tua itu menjadi pemain hukuman, kekuatannya pasti berada di 3 teratas di antara 36 pemain hukuman. Oleh karena itu, dunia kultivasi Huaxia secara alami berada di peringkat 3 teratas. Mengenai alam kultivasi tempat Mo Yan berada, kekuatan Algojo generasi sebelumnya adalah yang terlemah di antara 36 orang, dan memang selalu demikian. Oleh karena itu, dunia pemahaman Feng Huo selalu berada di urutan paling bawah. Hal ini membuat Mo Yan geram, dan ketika dia dikenali oleh sumber alam pemahaman Feng Huo, dia bersumpah untuk mengubah pola dasar ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat Murong Yu, dia melangkah maju. Selama Murong Yu dikalahkan, Murong Yu berada di dasar alam kultivasi. Nak, apakah kamu punya nyali untuk menerima tantanganku? Mo Yan melangkah maju, menatap Murong Yu, dan berkata dengan nada kesal. Murong Yu sedikit mengernyit. Sebelum berbicara, Feng Rou berkata, Mo Yan, kamu keterlaluan. Kamu berada di alam abadi emas, dan Murong Yu hanyalah dewa, jadi kamu menantangnya. Kamu memiliki kulit yang tebal. Mo Yan mencibir, semua orang adalah eksekutor, berdiri di bidang yang sama, dan statusnya sama. Wajar jika aku menantangnya, ada apa? Selain itu, selalu ada eksekutor dari berbagai kalangan kultivasi di istana hukuman surgawi. Katakan, apa yang salah denganku? Atau Murong Yu, kamu pemalu, kamu hanya bisa bersembunyi di balik seorang wanita dan tidak berani bertarung. Mo Yan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Feng Rou sangat marah, sangat tidak tahu malu terhadap Mo Yan. Auzu.com. Mo Yan terus mencibir, apakah itu tidak tahu malu? Itu adalah hal yang paling normal bagi para penghukum untuk saling menantang. Jika kamu takut, kamu seharusnya tidak menjadi penghukum, agar tidak malu. Apakah semua orang benar? Pada akhirnya, Mo Yan berkata dengan keras kepada semua orang di aula. Ya, ini adalah hal yang paling normal. Jika kamu tidak berani menerima tantangan, maka jangan menjadi orang yang menghukum. Kamu tidak akan diejek. Seseorang berteriak.
Orang-orang ini semuanya adalah murid istana hukuman surgawi di dunia peri. Status mereka jauh lebih rendah daripada Murong Yu dan yang lainnya, dan banyak dari mereka jauh lebih kuat daripada Murong Yu dan yang lainnya. Ini tentu saja membuat mereka tidak senang dengan Murong Yu DKK. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Mo Yan menantang Murong Yu, mereka tentu saja bersenandung. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana mereka bertarung, itu tidak ada hubungannya dengan mereka hanya menonton kegembiraan. Penghukum kontemporer ini di ranah kultivasi Feng Huo benar-benar menantang Murong Yu. Yang Lin, kamu masih dewa tua, tidakkah kamu khawatir sama sekali? Di sisi lain aula, Luo yang menatap Murong Yu dan berkata kepada lelaki tua itu. Ada ekspresi jijik di wajah lelaki tua itu, hanya orang itu. Bahkan beberapa orang lagi bukanlah lawan Murong Yu. Yang Lin, kamu terlalu sombong, apakah muridku begitu buruk? Seorang pria parubaya berjalan mendekat dengan ekspresi muram. Tidak seburuk itu, mungkin sedikit lebih baik dari Kou Ping, tetapi dibandingkan dengan Murong Yu, itu bukan apa-apa. Orang tua itu berkata dengan ringan. Kou Ping adalah generasi hukuman sebelumnya di dunia pemahaman Feng Huo dan guru Mo Yan. Pada saat ini, dia menatap Yang Lin dengan ekspresi marah, tampak sangat marah. Mungkin Murong Yu mu bagus, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang guru, bagaimana dia bisa menjadi lawan Mo Yan? Bahkan jika dia menggunakan asal-usul dunia kultivasi, dia tidak bisa menjadi lawan Mo Yan. Melihat Kou Ping yang cemas, orang tua itu mencibir, apakah kamu ingin bertaruh? Bagaimana dengan satu prajurit kekaisaran? Prajurit kaisar, desis. Begitu orang tua itu mengucapkan kata Kaisar Bing, wajah beberapa orang di dekatnya tiba-tiba berubah, dan kemudian mereka menarik napas dingin. Apa itu Imperial Soldier? Prajurit kaisar juga merupakan sejenis senjata peri, tetapi senjata itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada senjata peri biasa. Di alam abadi, artefak abadi tingkat ke-9 sudah sangat kuat, tetapi artefak abadi tingkat ke-9 bukanlah senjata abadi teratas. Ada juga Wang Bing di atas alat abadi tingkat ke-9. Wang Bing adalah bakat yang ditempa oleh Raja Abadi. Dan di atas prajurit raja adalah prajurit raja, prajurit dewa raja peri. Di atas prajurit kaisar adalah prajurit kaisar, senjata tingkat kaisar abadi. Prajurit kaisar sangat langka bahkan di dunia peri. Karena senjata ajaib ini berbeda dari alat peri biasa, senjata itu umumnya mudah ditempa. Faktanya, apakah itu prajurit raja, atau prajurit kaisar, dibutuhkan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk berkembang biak agar menjadi kuat. Dan sangat jarang seorang kaisar abadi dapat membiakkan prajurit kaisar, berapa banyak lagi prajurit kaisar. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, prajurit raja, prajurit kaisar, atau prajurit kaisar ini sangat sedikit di dunia abadi, dan mereka umumnya adalah prajurit kelahiran orang kuat masing-masing. Prajurit dewa yang beredar di alam abadi adalah mereka yang ditinggalkan oleh Raja Peri, Kaisar, dan Kaisar yang telah jatuh. Namun, jumlah mereka pasti tidak banyak. Ketika Murong Yu dikejar dan dibunuh oleh Raja Peri di Istana Air, ketika Luo yang menyelamatkannya, Raja Peri di Istana Air tidak menawarkan prajurit apapun. Karena dia belum membesarkan prajurit rajanya sendiri. Sama seperti tombak Cao Huang 100 burung milik Murong Yu, dia terus-menerus dihangatkan oleh Murong Yu. Selama Murong Yu mencapai level Raja Abadi, tombak Phoenix kekacauan 100 burung juga dapat dipromosikan menjadi prajurit raja. Bagaimanapun, tombak Cao Huang 100 burung adalah prajurit dewa pribadi Zhao Yun, dewa perang. Sebelum dia jatuh, tombak itu jauh lebih tinggi daripada prajurit kaisar. Ekspresi Kou Ping tiba-tiba berubah, apakah bajingan tua ini tahu bahwa dia baru saja mendapatkan seorang prajurit kaisar? Tidak, kejadian ini tidak boleh diungkap. Bagaimanapun, dia adalah seorang prajurit kaisar. Setelah terbongkar, dia ingin memiliki seorang prajurit kaisar, takut itu sulit. Meskipun Kou Ping adalah generasi terakhir yang melaksanakan hukuman, begitu berita tentang kepemilikannya atas prajurit kekaisaran menyebar, status dan kekuatannya mungkin tidak dapat mempertahankan prajurit kekaisaran. Bersalah, prajurit kaisar, itu ringan, bukankah kamu memiliki prajurit kaisar di Yang Lin? Kou Ping memandang Yang Lin dan mencibir. Aku miskin dan berkulit putih,
dari mana datangnya prajurit kekaisaran. Namun, setelah membawaku ke tahta, aku secara alami akan memelihara prajurit kekaisaranku, dan aku percaya hari itu tidak lama lagi. Orang tua itu berkata dengan jijik. Yang Lin akan menerobos ke ranah kaisar abadi. Mendengar ini, semua orang di sekitar tercengang. Bahkan Luo yang menatap Yang Lin dengan heran. Sebagai teman lama Yang Lin, dia bahkan tidak tahu tentang itu. Yang Lin akan segera naik tahta. Semua orang yang mendengar berita itu terkejut. Namun, keheranan itu kembali menjadi keheranan, dan setelah beberapa saat, mereka tidak begitu terkejut lagi. Bagaimanapun, kekuatan Yang Lin tidak terduga ketika ia menjabat sebagai perwira hukuman alam pemahaman Huaxia, dan ia selalu menempatkan alam pemahaman Huaxia di 3 posisi teratas dan tidak pernah bergeser. Adapun, seberapa mengerikan kekuatan Yang Lin, tidak seorang pun tahu keadaan apa yang telah dicapainya. Kekuatannya terlalu tinggi dan tidak dapat diprediksi, mengatakan bahwa ia telah mencapai tahta, dan hanya sedikit orang yang meragukannya. Melihat keheranan semua orang, Yang Lin hanya tersenyum tipis, ini masalah waktu sebelum kau menjadi kaisar. Mengapa, Kou Ping, kau berani bertaruh atau semacamnya? Yang Lin tidak mengakui atau menyangkalnya, tetapi yang membuat orang-orang di sekitarnya semakin curiga. Aku belum mencapai posisi kaisar. Kekuatanku tidak sekuat dirimu, kata Kou Ping sambil mencibir. Fakta bahwa dia mendapatkan prajurit kaisar tidak akan pernah terungkap, setidaknya ketika dia tidak cukup kuat untuk mempertahankan prajurit kaisar, dia tidak akan terbongkar. Aku tidak punya prajurit kaisar, jadi selalu ada Wang Bing. Satu Wang Bing, aku yakin muridmu bukanlah lawan Murong Yu, bagaimana? Yang Lin menatap Kou Ping dengan ringan. Meskipun kekuatan Kou Ping adalah yang terburuk di antara 36 praktisi di alam kultivasi, dia juga seorang raja peri, dan dia juga orang kuat yang telah menjadi raja peri untuk waktu yang lama. Jika dia tidak memiliki prajurit raja, tidak ada yang percaya. Satu prajurit raja adalah satu prajurit raja, kata Kou Ping sambil mencibir. Dia benar-benar tidak percaya bahwa bahkan dengan kekuatan negeri ajaib Moyanjin, dia tidak dapat mengalahkan Murong Yu yang hanya Sang Xianyuan. Tidak ada yang percaya. Bagaimana? Semua orang tidak tertarik. Yang Lin melirik semua orang sambil tersenyum. Aku tidak memiliki minat ini lagi. Hanya menonton kegembiraan di sebelahku. Luo yang tersenyum, dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Dia mengerti karakter Yang Lin. Karena Yang Lin begitu percaya diri, dia secara alami percaya bahwa Murong Yu pasti akan mengalahkan Mo Yan. Jika dia juga berpartisipasi, dia pasti akan bertaruh pada Murong Yu. Jika Mo Yan kalah saat itu, Kou Ping pasti akan berdarah banyak, dan dia akan menjadi marah ketika dia marah. Melihat bahwa Luo Yang, teman baik Yang Lin, tidak terlibat, dan tidak ada seorang pun dari para abadi lainnya yang terlibat. Semua memilih untuk menonton kegembiraan di sebelahnya. Pada saat ini, di sisi lain, Murong Yu menatap Mo Yan dengan jijik, hanya kamu. Aku tidak berani menerima tantanganmu. Itu lucu. Kalau begitu, ayo kita keluar dan membuat gerakan. Mo Yan mencibir dalam hatinya. Dia sudah mulai mencari tahu dalam hatinya, jika Murong Yu menerima tantangan itu, maka dia pasti akan memberinya kesempatan yang sulit. Mustahil untuk membunuhnya. Bahkan jika dia ingin membunuh Murong Yu, aku khawatir Yang Lin tidak akan melihatnya dipukuli sampai mati sendiri. Kalau begitu, aku hanya bisa mempermalukannya dengan kejam. Baiklah, lumpuhkan dia, jatuhkan martabatnya, biarkan dia berlutut di tanah dan bernyanyi untukku menyerah. Mo Yan mencibir dalam hatinya. Masih takut kamu tidak akan berhasil. Murong Yu mencibir dan meninggalkan aula terlebih dahulu dan datang ke puncak 5 jari di luar. Ada alun-alun besar di atas puncak 5 jari, yang tampaknya telah dibuka khusus untuk para eksekutor ini untuk berduel. Istana Hukuman Surga berpikir, seorang bajingan kecil benar-benar cukup berani untuk menerima tantanganku, benar-benar mencari kematian. Mo Yan mencibir, aura mengerikan meletus dari tubuhnya, dan perlahan berjalan menuju Murong Yu. Tahan, Murong Yu tiba-tiba berteriak. Takut, saat aku takut, aku berlutut dan memberiku 3 bunyi bip, mengakui bahwa kau kalah, dan aku akan melepaskanmu. Mo Yan mencibir, tetapi berhenti. Murong Yu mencibir dengan jijik, dan berkata, aku tidak memiliki kata takut dalam kamus Murong Yu.
Meskipun aku menerima tantanganmu, tidak ada artinya menantang tanpa undian. Mari kita ambil bagian dari prajurit raja untuk semua orang bagaimana warnanya. Wang Bing, ekspresi Mo Yan tiba-tiba berubah. Di mana dia memiliki prajurit raja. Dia tidak lebih dari peri emas. Ada beberapa alam dari Raja Peri. Selain itu, dia belum lama menjadi penegak alam pemahaman Feng Huo, dan dia bahkan belum punya waktu untuk membiarkan Istana Hukuman Surgawi memverifikasi identitasnya. Jangan bicara tentang Wang Bing, dia bahkan tidak memiliki alat abadi tingkat ke-9. Kenapa? Takut kalah? Aku tidak berani setuju. Sekarang giliran Murong Yu yang tertawa. Bukankah itu prajurit raja? Mo Yan, aku akan menghadiahimu seorang prajurit raja hari ini. Pada saat ini, Kou Pingping berjalan keluar dari aula. Ketika dia melihat pemandangan ini, Kou Ping mendengus dingin, melambaikan tangannya yang besar, dan melemparkan pedang peri ke arah Mo Yan. Ini adalah senjata ajaib yang memancarkan sentuhan paksaan. Begitu Wang Bingfu muncul di kehampaan, paksaan yang samar, tetapi sangat menakutkan keluar dari para prajurit dewa, menekan dunia. Ini adalah napas Raja Peri. Wajah Murong Yu sedikit berubah. Dia diburu oleh Raja Abadi Istana Air hari itu, tetapi dia hampir dibunuh oleh Raja Abadi itu, jadi dia sangat peka terhadap napas Raja Abadi. Wang Bing adalah senjata dewa yang dibiakkan oleh orang kuat di alam Raja Peri, dan dia sangat mirip dengan Raja Peri. Jika seorang abadi memegang prajurit raja dan dapat merangsang kekuatan penuh prajurit raja, itu setara dengan memiliki Raja Peri tambahan di tangannya. Auzu.com ini Wang Bing. Keberadaan yang setara dengan Raja Peri. Mo Yan sangat gembira. Dia memasukkan Wang Bing di sebelah alun-alun dan berkata kepada Murong Yu dengan jijik, keluarkan Wang Bingmu. Di mana prajurit Raja Murong Yu? Aku hanya bisa melihat Yang Lin yang sudah berjalan keluar. Yang Lin secara alami tahu apa yang dimaksud Murong Yu, dan tidak berbicara, hanya melambaikan tangannya. Tiba-tiba sebuah pedang ajaib dimasukkan di tepi alun-alun. Excalibur menunjukkan sedikit paksaan, dan itu juga seorang prajurit raja yang kuat dan menakutkan. Kamu tidak diizinkan menggunakan prajurit raja, atau kekuatan sumber asli selama pertempuran. Semuanya untuk tujuan belajar dan tidak untuk menyakiti hidupmu. Suara samar Yang Lin menyebar ke seluruh puncak Wuzi. Ada duel lagi di lapangan Wu Zifeng. Berita tentang duel antara Murong Yu dan Mo Yan sudah menyebar. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi lapangan di atas Wu Zifeng untuk dikelilingi oleh para murid dari kuil hukuman surgawi. Ada terlalu banyak orang yang menonton kegembiraan itu. Setelah mendengar kata-kata Yang Lin, Kou Ping dan Mo Yan mendengus dengan jijik. Mereka mengira Yang Lin sedang memperingatkan mereka untuk tidak menyakiti hidup Murong Yu, jadi Mo Yan bahkan lebih meremehkan. Namun, hanya Murong Yu yang tahu bahwa apa yang dikatakan Yang Lin sebenarnya bukan peringatan bagi dirinya sendiri. Ketika dia berada di tahap awal alam abadi atas, dia dapat membantai para abadi dari alam peri emas, dan sekarang dia telah mencapai puncak tahap akhir alam abadi atas, dan kekuatannya sudah tak terkalahkan di bawah alam abadi yang mendalam. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Mo Yan, dia hanyalah peri emas dan bukan Xuanxian. Selama wilayahnya tidak menembus ke alam Xuanxian, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan menjadi lawan Murong Yu. Wah, aku akan berbelas kasihan. Mo Yan mencibir dan menghantam tanah dengan satu kaki, menghancurkan tanah. Namun, dia memanfaatkan kekuatannya untuk terbang ke udara, dan membantai Murong Yu seperti elang di kehampaan. Aku tidak akan berbelas kasihan. Murong Yu menunjukkan senyum aneh di wajahnya, menghentakkan kaki di tanah, dan menunjukkan 4 langkah Fei Yun. 4 langkah Fei Yun ini masih merupakan salah satu latihan Murong Yu di dunia. Jenis keterampilan. 4 langkah pada Fei Yun untuk sementara dapat memanfaatkan kekuatan untuk menggantung di udara untuk mencapai tujuan terbang. Ini adalah dunia kultivasi Murong Yu saat ini. Setelah mempelajari cara terbang dengan pedang, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Namun, tidak disangka bahwa setelah ia terbang ke dunia abadi, ia masih memiliki kesempatan untuk menampilkan keterampilan dunia ini, 4 langkah Fei Yun. Tentu saja, meskipun itu hanya teknik pertarungan yang paling umum, ia memiliki kekuatan yang lumayan saat ditampilkan kepada peri. Aku melihat Murong Yu menginjak 4 langkah Fei Yun,
tetapi seluruh orang itu telah terangkat ke udara, melangkah keluar dari kehampaan, dan telah tiba di depan Mo Yan. 1000 pasukan seperti menarik tinju mereka. Murong Yu meraung dan menghantam dengan sebuah pukulan. Kekuatan yang mengerikan meletus dengan hebat dari tinjunya, dan kehampaan yang gagah itu beriak. Mo Yan mencibir, mengabaikan serangan Murong Yu sama sekali, dan langsung menghantam dengan sebuah pukulan. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dengan hebat di kehampaan, dan kemudian terdengar suara keras. Teriak. Hampir segera setelah tinju kedua belah pihak bertabrakan, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar. Murong Yu pasti telah terguncang. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Jin Xian? Di luar alun-alun, banyak murid istana hukuman surgawi berpikir. Namun, saat berikutnya, mata mereka hampir menatap keluar. Murong Yu berdiri tak bergerak di kehampaan, sementara Mo Yan dari alam peri emas tertiup seperti layang-layang dengan tali putus. Tinju Raja Harimau mengaum. Murong Yu menginjak Fei Yun selama 4 langkah, melangkah berulang kali di kehampaan, dan kehampaan yang diinjaknya terus beriak. Namun seluruh tubuhnya tampak berdiri di udara. Bagaimana dia bisa terbang? Bagaimana mungkin? Itulah kemungkinan terbang di negeri dongeng Luojin Agung. Melihat Murong Yu bergerak di kehampaan seolah-olah sedang terbang, banyak murid istana hukuman surgawi di sekitarnya berseru. Dewa bisa terbang, bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Sama sekali tidak mungkin. Para ahli istana hukuman surgawi juga menatap Murong Yu di kehampaan. Harimau, Long Yin, sebuah pukulan muncul, dan kehampaan dilanda riak, dan hantu naga dan harimau melayang di kehampaan di atas kepala Murong Yu, membuat gemuruh yang mengguncang langit. Ledakan. Mo Yan sama sekali tidak bereaksi, dia sudah dihujani oleh pukulan Murong Yu di tubuhnya, meledakkannya lagi. Peri emas tidak lain adalah ini. Siapa bilang Sang Xian jelas bukan lawan Jin Xian. Hari ini, aku akan melihatku menyiksa Jin Xian di negeri dongeng. Murong Yu mencibir dan menginjak Fei Yun 4 langkah sebelum bergegas maju. Gajah naga Boruo Gong dan Tiger Hall Emperor Fist digunakan secara berurutan, dan mereka menghantam Mo Yan dengan panik. Tiba-tiba, Mo Yan, yang belum bereaksi, pusing, tidak dapat membedakan sesuatu. Aduh! Murong Yu menghantam wajah tampan Mo Yan dengan sebuah pukulan, menghantamnya langsung ke bintang emas itu, dan seluruh orang itu pun babak belur. Pada saat ini, Murong Yu tidak dapat terus terbang ke udara dan mendarat di tanah. Kamu kalah. Melihat Mo Yan yang jatuh ke tanah, Murong Yu menunjukkan senyum menghina. Pada saat yang sama, terdengar sorakan dari kerumunan yang menonton. Mereka tidak menyangka bahwa Mo Yan, yang memiliki alam peri emas, begitu rapuh, dan di hadapan seorang Sang Xian, tidak ada kekuatan untuk melawan. Sungguh buruk, terlalu sampah, orang ini hanya khayalan belaka. Sangat rapuh. Aku tidak melihatnya, aku kehilangan wajah Jin Xian. Berbagai suara menghina dari kerumunan di sekitarnya terus menyebar, membuat wajah Kou Ping di kejauhan menjadi sangat jelek. Adapun pihak yang bersangkutan, wajah Mo Yan bahkan lebih cemberut saat ini. Dia belum tahu, mengapa Murong Yu bisa mengalahkan dirinya sendiri tanpa kekuatan untuk melawan. Bahkan jika serangan Murong Yu seperti badai yang dahsyat, alam dan kekuatannya sudah cukup untuk membunuhnya. Tetapi adakah hasil seperti itu? Pasti aku tidak memperhatikan, dan dia mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Kali ini aku harus menyiksanya dengan kejam. Mo Yan menggertakkan giginya dan berjalan perlahan menuju Murong Yu. Aku baru saja memberitahumu. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya alam peri emas, dan memberitahumu bahwa seorang Sang Xian tidak akan pernah bisa menjadi lawan peri emas. Mo Yan mencibir, tubuhnya bersinar, dan dia melemparkan dirinya lagi. Datang. Di bawah Xuan Xian, aku tak terkalahkan. Murong Yu tertawa, suaranya penuh percaya diri. Anak ini terlalu sombong, kan? Tak terkalahkan di bawah Xuan Xian. Dia hanya dewa. Murong Yu berbicara dengan percaya diri, tetapi dia berubah menjadi arogansi dan kesombongan di telinga orang-orang di sekitarnya. Anak yang sombong, Yelang sombong, aku tidak tahu bahwa ada langit di luar langit. Seseorang terus-menerus mencibir, jelas tidak melihat kesombongan Murong Yu. Aku tidak punya banyak kekuatan, tapi begitu sombong, aku benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Kou Ping yang tidak jauh dari sana berkata dengan nada meremehkan. Bagi Murong Yu, dia sangat kesal.
Mungkin itu karena lelaki tua itu. Meskipun hanya di alam keabadian, muridmu, Mo Yan, jelas bukan lawan Murongyu. Hari ini, dua prajurit raja telah tiba. Yang Lin tidak marah, tetapi berkata sambil tersenyum. Wajah Ko Uping sangat muram, itu hanya dewa, bisakah kamu menjadi lawan Dewa Emas? Rata-rata Sang Xian memang bukan lawan Jin Xian, tetapi Murongyu bukan orang biasa. Luo yang tersenyum tipis, namun dia tahu cara-cara yang digunakan Murongyu, orang ini bahkan tidak bisa membunuh Dewa Mendalam 9 surga, apalagi Dewa Emas kecil Mo Yan ini. Mati, Mo Yan meraung, memanfaatkan perawakannya untuk terbang ke udara, dan menghantam kepala Murongyu dengan tinjunya. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Meskipun Murongyu menghajar Mo Yan hingga babak belur, dia tidak menggunakan banyak tenaga, jadi Mo Yan tidak mengalami cedera apapun. Awalnya, dia mengira Mo Yan akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerah, tetapi dia tidak menyangka orang ini begitu tidak menarik. Jika memang begitu, maka aku akan bertarung dengan sengit. Kalian tidak akan bisa bertarung sampai kalian menyerah. Mata Murongyu memancarkan cahaya dingin, dan kelompok itu dengan cepat runtuh dan terbunuh. Gajah 1000 pasukan menghunus tinju mereka. Ledakan, tinju kedua belah pihak saling bertabrakan dengan keras di kehampaan, dan kekuatan yang mengerikan itu meledak dengan dahsyat, dan kehampaan itu juga mengguncang lapisan riak, seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Klik. Pada saat yang sama, saat tinju kedua belah pihak bertabrakan, suara patah tulang yang tajam juga terdengar. Wus! Sosok itu melesat ke udara, dan dengan keras menghantam Yuan Jian. Tangan Mo Yan patah. Pada saat ini, di antara kerumunan yang menonton dari jauh, seorang pria kuat berkata. Ternyata Murongyu telah meledak dengan kekuatan yang mengerikan pada saat yang sama ketika dia baru saja bertarung, dan dia telah langsung mematahkan tangan Mo Yan. Meskipun Mo Yan adalah seorang abadi emas, kekuatannya jauh lebih rendah daripada Murongyu, dan tubuh fisiknya jauh lebih rendah daripada Murongyu. Bagaimanapun, tubuh fisik Murongyu telah mencapai senjata abadi peringkat kelima. Murongyu menginjak Bing Zijue, berubah menjadi hantu, dan langsung menyerbu. Sebuah tinju menghantam tubuh Mo Yan. Klik, ada suara retakan tajam dari tubuh Mo Yan, tetapi beberapa tulang di tubuhnya patah. Dan dia pingsan lagi. Di masa lalu, dunia kultivasi Feng Huo adalah yang terakhir, dan sekarang, dan akan terjadi di masa depan. Murongyu menepuk Mo Yan keluar dari alun-alun dengan telapak tangan, lalu berkata dengan jijik. Ko Uping mendengus dengan ekspresi muram di dalam hatinya. Napas besar tubuhnya harus keluar lebih banyak lagi. Jika kau berani melakukannya, aku tidak keberatan membunuhmu di sini. Yang Lin melirik Ko Uping dengan ringan dan berkata dengan datar. Namun, suaranya yang datar mengejutkan Ko Uping. Jangan melihat lelaki tua Yang Lin tersenyum sepanjang hari, tetapi dia tahu bahwa orang ini adalah pembunuh yang lengkap. Begitu dia bergerak untuk membunuh, Ko Uping mungkin langsung dipenggal olehnya di puncak 5 jari. Monster macam apa ini, Murongyu? Alam abadi atas adalah alam batas untuk membunuh. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Auzu.com. Pertama kali Murongyu mengalahkan Mo Yan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi dia masih bisa bicara dengan keberuntungan. Tapi yang kedua kalinya, masih kebetulan. Ini kekuatan. Namun, jika ada sedikit perbedaan di dunia peri, ada perbedaan antara langit dan bumi dalam hal kekuatan, apalagi perbedaan yang besar. Ada perbedaan besar, dan kesenjangan antara kekuatan seperti jurang. Tidak mungkin untuk melompati musuh. Hanya saja Murongyu membunuh Mo Yan tanpa kekuatan untuk melawan. Semua orang yakin bahwa jika Murongyu membunuhnya, Mo Yan pasti sudah mati. Bagaimana dia melompati dan mengalahkan Mo Yan? Di antara dunia peri, tidak ada seorang pun di antara 1 miliar yang dapat melompati musuh. Itu hanya aura jenius. Apakah Murongyu termasuk dalam apa yang disebut jenius? Apakah Murongyu seorang jenius atau tidak diketahui, tetapi adegan di mana dia benar-benar menyiksa Mo sangat membekas di benak para penonton ini. Untuk pertama kalinya, Murongyu masuk ke dalam ingatan orang-orang ini. Dengan kata lain, Murongyu awalnya menunjukkan wajahnya di istana hukuman surgawi. 2 potong Wang Bing ada di tangan. Yang Lin tersenyum dan mencondongkan tubuh ke arah Ko Uping, Wang Bing membawanya. Ekspresi Ko Uping muram dan tidak yakin.
Kali ini dalam duel antara Murong Yu dan Mo Yan kalah. Kou Ping langsung kehilangan dua prajurit raja. Ini adalah Wang Bing, bukan peri biasa. Bahkan jika itu adalah Kou Ping, hanya ada sedikit prajurit raja. Saat ini, tidak ada dua prajurit raja, yang cukup membuatnya merasa tertekan. Bukankah itu seorang prajurit raja? Aku masih memiliki seorang prajurit kaisar. Bahkan seorang prajurit raja miliaran tidak dapat dibandingkan dengan seorang prajurit kaisar. Kou Ping menghibur dirinya sendiri dalam hatinya dan melemparkan seorang prajurit raja ke Yang Lin. Murong Yu, aku ingin kau mati. Pada saat ini, kemarahan seperti guntur dengan sangat keras muncul dari alun-alun. Ledakan. Pada saat yang sama, napas yang sangat mengerikan meledak dengan ganas, melesat langsung ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama ketika napas ini meletus, banyak murid istana hukuman surgawi di dekat alun-alun langsung terkejut dan terbang keluar, dan banyak murid terkejut hingga menyemburkan darah dan dibombardir ke segala arah. Bahkan wajah Murong Yu tiba-tiba berubah. Napas Raja Peri, napas prajurit raja. Mo Yan menggunakan prajurit raja. Pada saat ini, wajah Murong Yu langsung menjadi suram. Pada saat ini, dia melihat bahwa Mo Yan Zeng, yang tidak jauh di depannya, memegang senjata dewa yang mengerikan, bergegas ke arahnya dengan cepat. Prajurit ajaib di tangannya adalah salah satu prajurit raja dengan kepala berwarna-warni. Pada saat ini, Mo Yan mengeluarkan Wang Bing secara tak terduga, dan ingin membunuh Murong Yu dengan kekuatan raja. Murong Yu, mati! Mo Yan berteriak dengan wajah cemberut, memegang Wang Bing di tangannya, dan menebas Murong Yu dengan pedangnya. Tertawa. Cahaya pedang yang menyerupai bima sakti di langit menebas dengan ganas, dan kekosongan langsung terbelah menjadi retakan. Cahaya pedang ini mengandung aura mengerikan yang menghancurkan dunia, mencabik-cabik kekosongan, dan menebas ke arah Murong Yu dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah. Pukulan Wang Bing merupakan pukulan yang cukup berat bagi Raja Peri. Bahkan jika kekuatan Mo Yan tidak cukup untuk mengerahkan kekuatan maksimal Wang Bing, bahkan jika itu hanya sebagian kecil dari kekuatannya, itu sangat mengerikan, dan bahkan dapat dengan mudah membunuh Jiu Tian Xuanxian. Membunuh Murong Yu hanyalah masalah kecil. Jangan berani. Sementara warna kulit Murong Yu berubah, ada orang lain yang berubah. Terutama Yang Lin dan Kou Ping. Terutama Kou Ping, wajahnya berubah drastis saat ini, dan sosoknya telah menghilang di tempat yang sama. Sebuah tangan besar yang mengerikan tiba-tiba muncul dari udara tipis dan meraih cahaya pedang mengerikan yang telah dipotong Mo Yan. Kemudian tangan besar itu sedikit keras, dan cahaya pedang menakutkan yang dapat menghancurkan kekosongan itu langsung hancur. Setelah menghancurkan cahaya pedang ini, tangan besar itu bergerak mendatar di kehampaan, memantul ke dalam kehampaan, dan langsung menamparkan Mo Yan. Pemberontak, kau mencari kematian. Ternyata Kou Ping lah yang menembak. Dia menamparnya dengan telapak tangan, dan langsung menyambar Wang Bing di tangan Mo Yan. Pada saat yang sama, dia pingsan dengan telapak tangan. Kou Ping adalah eksistensi tingkat raja abadi, dia tidak bisa dengan mudah melawan prajurit raja. Namun, Mo Yan tidak cukup kuat untuk menggunakan kekuatan Wang Bing. Kalau tidak, jika seorang raja abadi memegang pedang Wang Bing, Kou Ping tidak akan pernah berani mengambilnya dengan tangan kosong. Kou Ping, kau mengajari murid yang baik. Yang Lin tidak tahu kapan dia sudah muncul di samping Murong Yu, dan menatap Kou Ping yang tidak jauh dengan mata membunuh. Wajah Kou Ping muram, Mo Yan bodoh dan impulsif. Ketika dia bangun, dia akan membiarkanmu datang sendiri dan meminta maaf. Pada saat ini, Kou Ping sangat marah, dan dia terus berteriak pada bajingan kecil Momo ini. Jika aku tidak melihat kesempatan lebih awal, aku akan mengambil satu langkah lebih awal dari Yang Lin, jika tidak, hari ini kita berdua, guru dan murid, akan dibunuh oleh Yang Lin di atas puncak 5 jari. Sialan, bajingan kecil ini, tunggu sampai kita kembali. Aku tidak akan memotongmu dengan keras. Dengan karakter Yang Lin, jika Kou Ping tidak mengambil langkah lebih awal dan mengejutkan Mo Yan, begitu Yang Lin bergerak, Mo Yan tidak hanya akan lebih baik daripada membunuh, bahkan Kou Ping tidak dapat menghindari pemboman dan pembunuhan. Untungnya, Kou Ping melihat kesempatan itu lebih awal, jika tidak, mereka berdua pasti akan mati hari ini. Meski begitu, wajah Yang Lin muram,
dan matanya sedikit berkedip dengan niat membunuh, seolah-olah dia masih tidak ingin melepaskan Kou Ping. Meskipun dia yakin dengan kekuatan Murong Yu, dia tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan Wang Bing, dia tidak akan mengancam nyawa Murong Yu. Tetapi kurangnya ancaman tidak berarti tidak ada ancaman. Terlebih lagi, bahkan Mo Yan berani memperlakukan Murong Yu seperti ini. Jika Yang Lin tidak menanggapi, apakah itu berarti orang lain dapat berurusan dengan Murong Yu seperti Mo Yan? Meskipun Murong Yu bukan murid Yang Lin, tetapi bagaimanapun juga, dia juga eksekutor Huaxia, sederajat dengannya. Yang Lin tidak membiarkan orang-orang ini menindas Murong Yu. Minta maaf, Murong Yu hanyalah dewa kecil, lemah dalam hal kekuatan. Jika kau tidak melakukannya lebih awal, aku khawatir dia akan dibunuh oleh Mo Yan. Apakah ada gunanya meminta maaf? Yang Lin menatap Kou dengan wajah cemberut. Ping, napas berbahaya keluar dari tubuhnya. Wajah Kou Ping muram. Meskipun dia sedikit marah karena urusan Mo Yan, dia masih sedikit tidak senang dengan Yang Lin. Bukankah ini menyakiti Murong Yu? Apa lagi yang kau inginkan? Tentu saja, kalimat ini hanyalah Kou Ping yang memikirkannya di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Jika dia berani berbicara, Yang Lin takut dia akan menerimanya dengan tamparan. Orang tua ini akan menjadi kaisar. Bagaimana mungkin raja peri kecilnya menjadi lawannya? Apa lagi yang kau inginkan? Kou Ping menatap Yang Lin dengan marah. Meskipun Murong Yu tidak terluka, dia pasti ketakutan dengan penampilannya yang terkejut. Mungkin dia begitu takut sehingga dia tidak dapat membuat kemajuan apapun sejak saat itu. Apakah menurutmu permintaan maafmu berguna? Kou Ping dan yang lainnya menatap ke arah Murong Yu. Saat ini, Murong Yu berdiri di tempat, tampak seperti naga dan harimau, bagaimana mungkin ada ekspresi ketakutan. Yang Lin membuka matanya dan berbicara omong kosong. Namun, bahkan jika Yang Lin benar-benar membuka matanya dan berbicara omong kosong, beraninya mereka. Jadi, kamu harus memberi kompensasi kepada Murong Yu untuk sepotong Wang Bing, jika tidak, masalah ini tidak dapat dilupakan. Seorang prajurit raja, Kou Ping hampir muntah darah. Apakah menurutmu Wang Bing adalah senjata besi biasa? Ada banyak sekali, tetapi Raja Peri akan menghasilkan seorang prajurit raja selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika Murong Yu baik-baik saja, dia ingin Kou Ping membayar sebagian dari Wang Bing. Yang Lin menghancurkan orang-orang. Jika Kou Ping benar-benar mengganti rugi sepotong pion raja kepada Murong Yu, maka ia akan kehilangan 3 pion raja hari ini. Ini adalah Wang Bing. Berapa banyak prajurit yang bisa ia jadikan Raja Peri? Setiap prajurit raja adalah senjata ajaib yang sangat langka, tidak setiap Raja Peri memiliki senjata ajaib. Begitu menyebar, akan menyebabkan badai berdarah. Kenapa? Tidak mau. Yang Lin menatap Kou Ping, auranya yang berbahaya semakin kuat. Jika begitu, mari kita jadi prajurit raja. Kou Ping menggertakkan giginya, dan membenci Yang Lin sampai mati, bahkan ingin menamparkan Mo Yan yang merupakan pelakunya sampai mati. Jika orang ini tidak memprovokasi, apakah ia akan kehilangan 3 prajurit raja hari ini? Hah, di depan prajurit kaisar, apakah itu prajurit raja atau prajurit raja, mereka semua sampah. Semuanya sampah. Bukankah itu prajurit raja? Kou Ping menggertakkan giginya dan mengeluarkan seorang prajurit raja dan melemparkannya kepadanya. Yang Lin langsung melemparkan Wang Bing ini dan 2 Wang Bing yang baru saja dipertaruhkan oleh Murong Yu dan Mo Yan kepada Murong Yu. Meletakkan 3 keping Wang Bing ke dunia Hetu Luoshu, hati Murong Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Tanpa diduga, kali ini dia datang ke istana hukuman surgawi, dan benar-benar mendapatkan 3 prajurit raja. Ini adalah prajurit raja yang setara dengan Raja Peri. Dengan Wang Bing di tangannya, Murong Yu bahkan memiliki keyakinan untuk membunuh Xuan Xian. Itulah masalahnya. Kou Ping menatap Yang Lin dan Murong Yu dengan galak, lalu meninggalkan alun-alun sambil menggendong Mo Yan. Hari ini, mereka berdua merasa malu. Jika bukan karena identitas Mo Yan, dia pasti sudah meninggalkan istana hukuman surgawi dan kembali ke alam pemahaman Feng Huo. Melihat tidak ada yang baik, orang-orang di sekitarnya berangsur-angsur bubar. Pada saat ini, Feng Rou berjalan mendekat dan menatap Murong Yu dengan iri, tanpa diduga, kekuatanmu begitu kuat, dan kamu juga mendapatkan 3 prajurit raja.
Hanya saja Mo Yan terlalu lemah. Murong Yu tersenyum, tidak mengambil hati masalah ini. Jika di tempat lain, Mo Yan pasti sudah dibunuh olehnya sejak lama. Auzu.com Feng Rou sedikit tertekan, dia juga seorang negeri dongeng emas, dan dia memandang rendah Murong Yu sebelumnya. Namun tidak disangka kekuatan Murong Yu begitu mengerikan. Sekarang dia tidak lagi memiliki harga diri di hadapan Murong Yu. Karena dia tahu bahwa jika Murong Yu ingin membunuhnya, dia tidak dapat bersaing. Terutama Murong Yu sekarang memiliki Wang Bing di tangannya. Selama Murong Yu mengaktifkan Wang Bing dan menebas, dia tidak dapat menahannya sama sekali. Pasti mati. Orang tua, berapa banyak pembuluh darah abadi yang dapat kamu tukarkan dengan seorang prajurit raja? Murong Yu berlari ke sisi orang tua itu dan bertanya. Orang tua itu terkejut, lalu langsung menamparkan Murong Yu dengan sebuah tamparan, pergi. Aku akan mendengarmu mengatakan bahwa kau ingin menggunakan Wang Bing untuk menukar urat abadi. Aku akan membunuhmu dengan sebuah tamparan. Gunakan urat abadi dan gunakan prajurit raja. Murong Yu tidak dapat memahami hal ini. Bisakah Wang Bing menggunakan Xian Mei untuk itu? Seorang raja peri biasa hanya dapat memiliki seorang prajurit raja setelah mengandung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak prajurit raja yang harus digunakan agar sepadan dengan nilai prajurit raja? Pada dasarnya, Wang Bing, prajurit sihir super ini, tidak ternilai harganya, dan mereka tidak dapat ditukar dengan urat abadi. Yang kurang dariku sekarang adalah bejana abadi, kata Murong Yu dengan putus asa. Tidak ada urat abadi. Sekte besar mana yang tidak memiliki urat abadi? Pergi saja dan rampok mereka, kata orang tua itu. Murong Yu memutar matanya. Tentu saja dia tahu bahwa sekte besar di dunia abadi memiliki urat abadi, tetapi apakah dia memiliki kemampuan untuk merampok? Sekte yang mampu dirampoknya mungkin tidak memiliki urat abadi. Dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk merampok di sekte dengan urat abadi. Atau, setelah ini selesai, mari kita lakukan pemungutan suara besar-besaran. Pak Tua, kekuatanmu tidak buruk, dan sepertinya kau punya banyak teman yang kuat. Mengapa kita tidak pergi ke Istana Peri? Apakah Istana Peri? Kau tidak bisa mengetahuinya. Pak Tua itu hampir menertawakan Murong Yu. Jika Istana Abadi begitu mudah dihancurkan, Istana Hukuman Surgawi pasti sudah menghancurkan mereka sejak lama, dan apakah dia masih bisa menjadi salah satu dari 3 raksasa di alam abadi? Kau adalah pelaksana alam kultivasi Huaxia. Jalan di depan adalah milikmu sendiri dan tidak ada hubungannya denganku. Setelah kau mengautentikasi identitasmu, kau akan menjadi dirimu sendiri, dan aku akan menjadi diriku sendiri, dan kita tidak ada hubungannya denganmu. Kau berjalan di jembatan papan tunggalmu, aku berjalan di jalanku yang cerah. Pak Tua, kau terlalu tidak berperasaan. Murong Yu sangat marah. Melihat orang lain, seperti Feng Rumo, mantan pelaksana pasti telah memberi mereka banyak manfaat, tetapi lelaki tua itu bahkan tidak memberinya akar. Aku harus menempuh jalanku sendiri. Lelaki tua itu berkata dengan enteng, lalu pergi, hanya menyisakan Murong Yu yang terus mengumpat lelaki tua itu dengan pelit. Sebenarnya, sangat mudah untuk memverifikasi identitas Istana Hukuman Surgawi. Terus terang saja, itu adalah dengan mencatat di kuil Hukuman Surgawi, dan mencatat identitas orang yang melaksanakan hukuman dan informasi lainnya di kuil. Terutama para praktisi dunia kultivasi seperti Murong Yu, karena mereka telah dikenali oleh sumber dunia kultivasi sebelum mereka datang ke Istana Hukuman Surgawi, dan Istana Hukuman Surgawi tidak akan terlalu banyak ikut campur. Para penghukum di dunia kultivasi hanyalah seorang bujangan, bukan apa-apa. Setelah memverifikasi identitasnya, Murong Yu meninggalkan aula, mengeluh sepanjang jalan. Para penghukum di kantor pusat dan cabang dunia abadi semuanya menikmati manfaat dari para murid Istana Hukuman Surgawi dan dapat dipromosikan. Namun, para praktisi di dunia kultivasi tidak dapat dipromosikan, kecuali mereka telah melewati masa jabatan tertentu, dan kemudian mereka dapat memperoleh kesempatan promosi setelah mengundurkan diri, seperti orang tua. Namun, meskipun pelaksana dunia kultivasi sejajar dengan penguasa istana-istana hukuman surgawi cabang alam abadi, tidak ada seorang pun di bawahnya. Namun, untungnya, mereka juga dapat menikmati semua hak dan perlakuan dari pemilik istana cabang. Istana hukuman surgawi benar-benar kaya dan makmur,
jadi dia menjadi pelaksana dan secara langsung menghadiahkan 10 urat abadi, ya. Murong Yu diam-diam senang. Selain 10 urat abadi, ada sejumlah berbagai ramuan, dan bahkan ramuan yang rusak. Namun, tidak banyak ramuan yang rusak, hanya satu dalam 100 tahun. Satu pil pemecah ramuan dalam 100 tahun, dan jika pil pemecah ramuan diperlukan untuk menerobos alam, satu pil pemecah ramuan tidak berguna sama sekali, dan banyak pil pemecah ramuan harus digunakan. Namun, Anda juga dapat menggunakan kontribusi Anda untuk menukar sumber daya apapun dari Istana Hukuman Surgawi. Ada sejumlah besar berbagai tugas di Istana Hukuman Surgawi. Selama Anda menyelesaikan tugas-tugas ini, Anda bisa mendapatkan kontribusi Istana Hukuman Surgawi, yaitu poin. Poin-poin ini dapat dikembalikan untuk sumber daya apapun dari Istana Hukuman Surgawi, termasuk kecerdasan, senjata ajaib, pil, semua jenis harta surga dan bumi, dan bahkan berbagai latihan. Ini adalah cara untuk menghasilkan uang. Jika Anda memiliki cukup poin, Anda dapat berubah menjadi cukup banyak pembuluh darah abadi. Selama Anda memiliki pembuluh darah abadi, Anda akan memiliki lebih banyak dan lebih banyak ramuan yang rusak dan sebagainya, dan Anda juga dapat menggunakannya untuk mempercepat sungai. Saatnya berlatih di Tuluoshu, buat diri Anda lebih kuat. Murong Yu berpikir dalam hatinya, dan telah memutuskan bagaimana menggunakan poin-poin ini di masa depan. Setelah kamu menjadi orang yang dihukum di dunia kultivasi, kamu akan memiliki 10.000 poin dari Istana Hukuman Surgawi. Jika kamu ingin menukar lebih banyak poin dengan sumber daya, kamu harus melakukan Istana Hukuman Surgawi. Namun, setelah menjadi seorang penghukum, dia masih perlu menyelesaikan sejumlah tugas dalam waktu tertentu. Sial, dia diadu domba oleh orang tua itu lagi. Bukankah orang tua itu mengatakan bahwa setelah menjadi seorang penghukum, dia memiliki kebebasan mutlak? Mengapa kamu masih perlu melakukan tugas? Tetapi tidak banyak tugas. Hanya 3 tugas yang perlu diselesaikan dalam waktu 1000 tahun. Selama 3 tugas ini diselesaikan, Istana Hukuman Surgawi tidak akan mengganggu kebebasan mereka, dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Masalahnya, selama 10 misi diselesaikan, Istana Hukuman Surgawi tidak akan terus memiliki misi, dan dia selalu dapat menikmati perlakuan dari Istana Hukuman Surgawi. Ini adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh pendatang baru.